Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah berkenan hadir. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Putra Pinggan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari berbagai SD ya, tidak dari SD 3 aja. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan di aksi nyata diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam senantiasa mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada kepala keluarganya, kerabatnya, saudaranya, dan kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan di yaumil akhir mendapat syafaat darinya. Amin. Mohon maaf meminta waktunya sebentar untuk melengkapi tugas saya di pendidikan guru penggerak. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Para rekan guru dipersilahkan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya beberapa motivasi atau sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 3 Putra Pinggan. Kepada Bapak Kepala dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan beberapa hal atau sambutan yang perlu dicermati dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, mukadimah mengikuti CGP tadi. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada peserta diseminasi dari berbagai SD, ada SD 1 Putra Pinggan, SD 4 Putra Pinggan, untuk melengkapi apa yang akan dipaparkan oleh CGP yang bersangkutan, yaitu Ibu Esti Rosmiati. Perlu dipahami bahwa diseminasi itu kan merupakan suatu kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan kepada kelompok target atau individu, sehingga yang menerima itu Bapak dan Ibu guru bisa menyadari dan akhirnya informasi yang diterima itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu kan arti daripada
diseminasi itu sendiri, atau kata lainnya lah boleh diproses sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan oleh CGP dan dikelola dengan baik. Itu singkatnya seperti itu. Jadi mohon apa yang nanti dipaparkan oleh CGP merupakan suatu informasi yang bermanfaat dan bisa menyadari, bisa memahami, akhirnya bisa memanfaatkan untuk kita semua nanti. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan oleh CGP sebagai tahapan ini merupakan satu tahapan yang harus dilalui sebelum kepada tahapan-tahapan berikutnya yang sangat memerlukan ibu bapak berkumpul atau bantuannya begitu. Karena ada beberapa aturan, mungkin harus jumlah peserta diseminasi itu lebih dari 10, sehingga di tenaga pendidik yang ada di SD 3 Putra Pinggan itu kurang dari 10, sehingga kami selaku pimpinan di Sekolah 3 Putra Pinggan mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak guru dari SD 4 Putra Pinggan dan 1 Putra Pinggan. Mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa terjalin dengan baik, dan nanti adapun CGP berikutnya yang memerlukan SD kami, misalkan ada diseminasi di SD 4 Putra Pinggan, kami siap untuk membantu saling tolong-menolong. Mudah-mudahan itu bisa terjaga. Mungkin itu yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh CGP dengan diseminasi ini kita bisa menjalankan dan menerima informasi-informasi positif sebagai budaya dalam aksi nyata ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu disilahkan kembali kepada CGP sebagai pembawa acara borongan langsung. Borongan ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Putra Pinggan yang sudah memberikan sambutannya, motivasinya dan semangatnya. Jadi memang untuk kegiatan CGP itu sangat-sangat sekali membutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak, terutama rekan-rekan yang ada di sekolah ya. Hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Namun sebelum ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Boleh Bapak Ibu maju ke depan membentuk lingkaran. Silakan. Kita main koboy-koboyan. Koboy. Yuk, cepat melingkar, membuat lingkaran. Saya di tengah. Kudu tepuk semangat heula ini. Oke, udah ya. Sebelum kita mulai tepuk semangat dulu deh, biar semangat ya. Tepuk semangat dulu. Yang yang itu aja siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Cara mainnya gini, ini koboy-koboyan. Kalau yang terkena tembak jongkok, misal dor, berarti ibu jongkok. Jongkok ibu jongkok. Coba jongkok. Nah, antara Ibu Ii dan Bu Ayu, siapa yang paling duluan memanggil nama? Paham? Contoh, dor. Ini saya ke sini. Ya. Contoh, lagi kedua dor. Paham ya, paham? Siap ya, siap. Munil ya. Siap ya, siap. Supaya WI siap. Konsentrasi. Dor. Karis duduk kalah. Siap. Konsentrasi. Dor. Ayo. Bu Ayu kalah mundur. Sedikit melebar ya. Siap. Konsentrasi. Dor. Ulangi. Siap. Konsentrasi. Dor. Siap. Konsentrasi.
Masih ada ya, satu kali lagi aja. Konsentrasi. Dor. Sudah, terima kasih, boleh duduk. Ya. Ini bisa diterapkan ya nanti oleh-oleh buat SD 1 dan SD 4 ya, boleh diterapkan anak-anaknya di sekolah. Lanjut kepada materi yang akan saya sampaikan. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, itu ada di modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak ya. Perkenalkan, saya Esti Rosmiati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pangandaran yang saat ini bulan kedua pelaksanaan guru penggerak. Nah, dengan sangat bangga saya memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Susanto dan pengajar praktik saya Bapak Dede Supriyadi. Nah, di sini konsep utama yang akan disampaikan dalam modul budaya positif itu ada 6 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Oke. Menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun, bukan menuntut ya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya. Dasarnya itu kodratnya ya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalau diibaratkan itu sebuah tanaman dari biji ya, biji jagung, kita akan menanam biji jagung dari berbagai macam bijinya. Kan ada biji yang kualitasnya baik, ada yang kualitasnya kurang baik, tapi kita rawatnya sama. Dengan pemupukan yang sama, dengan perilaku yang sama, itu akan menumbuhkan anak sesuai dengan kodratnya ya. Jadi kita tidak boleh menuntut anak, kita itu menuntun. Kalau dalam bahasa itunya menuhankan anak ya. Tapi bahasanya agak sedikit kayak menyembah anak, tapi bukan, tapi bahasanya menuhankan anak. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu hanya untuk anak. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, ini yang akan kita bahas itu tentang budaya positif yang ada di sekolah ya. Perubahannya itu apa? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif ya. Aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid ya. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu sekolahnya dulu, lingkungannya itu harus positif dulu. Jadi anak bisa menerapkan disiplin positif. Kalau sekolahnya udah tidak karu-karuan, bagaimana menerapkan disiplin positifnya? Lanjut ya. Nah, sekarang coba boleh berhadapan dengan dua temannya. Di sini ada si A dan si B. Contoh, Bu Nila dan Bu Yuyuk boleh berhadapan. Nah, Bu Yuyuk mengepalkan tangannya. Kanan kiri. Boleh kanan, boleh kiri. Bu Nila adalah orang yang berusaha membuka kepalan tangan Bu Yuyuk. Apakah Bu Yuyuk mau dengan semudah itu membuka kepalanya? Atau digenggam erat ya? Oh, susah. Susah. Sekarang gantian. Bu Nila yang mengepalkan tangan dan Bu Yuyuk yang membuka kepalan tangan. Dia pasrah sekali ya. Ya. Apa yang dapat kita ambil
apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi Bu Yuyuk tidak membuka ya. Mengapa alasan Bu Yuyuk tidak membuka kepalan tangan? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Berarti itu Bu Yuyuk. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Berarti diri sendiri ya. Tidak semudah itu kita itu dihasut oleh orang lain. Jawabannya ada di sini ya. Nah, yang memegang kontrol itu kita sendiri atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tadi mungkin Bu Yuyuk kekeh mengepal karena kebutuhannya apa. Kemudian Bu Nila dengan mudahnya membuka, mungkin kebutuhannya juga berbeda ya. Jadi itu tergantung pada diri kita untuk membuka atau menutup kepalan tersebut ya. Lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol yang disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Itu mungkin kita bisa membenahi diri kita dalam hal ini untuk menghadapi peserta didik kita, bahwa ilusi ini itu yang sering kita terapkan ya. Lanjut. Nah, kedap. Dilanjut ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu teori kontrolnya itu yang benar. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang mengubah orang lain supaya kita itu berpandangan sama dengan kita ya. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita sering seperti itu ya. Ternyata teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan ya. Berarti yang buruk pun ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa dikontrol sama orang lain, boleh berbicara teori kontrolnya itu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Karena yang bisa mengontrol diri Anda itu adalah kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya membujuk tapi gagal, dipaksa lama-lama ya. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kadang kita berpikir, wah saya pengen menang nih, pengen dia kalah. Ternyata harusnya itu menang dan menang, tidak ada yang kalah. Itu tentang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Apa makna disiplin? Ada yang tahu tidak? Disiplin itu apa? Patuh. Terus? Taat. Taat naon? Taat terhadap aturan. Terus apa lagi? Disiplin. Tepat waktu. Oke. Disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, ya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi, disiplin itu kita mulai dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi murni atas dasar diri sendiri. Contoh, Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, itu kan dari diri sendiri, ya. Mau tepat waktu atau mau kesiangan, itu berasal dari diri sendiri. Jangan dari dorongan orang lain, saya mah tepat waktu karena takut ada sidak, takut ada dari dinas, itu kan berarti dikontrol oleh orang lain, bukan atas dasar diri sendiri, ya. Lanjut. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengajari anaknya nyanyi profil pelajar Pancasila? Kalau sudah, kita nyanyi dulu deh sebentar ya. Profil pelajar Pancasila, pakai gerakan ya. Sambil berdiri boleh, sambil berdiri. Kalau yang belum tahu gerakannya ikuti saya saja ya. Siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Itu ya dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikannya sudah ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya. Lanjut. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal itu merupakan dorongan dari luar ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Biasanya itu mengharapkan sebuah imbalan ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti yang nomor 2 itu dia mau melakukan karena ada imbalan. Contoh, diklat PGRI, yang ikut diklat akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu jadi motivasinya dari eksternal, bukan dari internal. Kalau dari internal, saya mau ikut diklat nih karena ilmunya bermanfaat buat saya, bukan semata-mata karena akan diberi imbalan sertifikat. Kalau yang ketiga itu motivasi internal. Yang ini yang akan kita bahas dalam tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya, dan saya, bukan orang lain. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu sangat sekali membutuhkan 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama survival. Survival atau survival? Apa itu? Bertahan hidup. Ya, kalau kita lapar berarti kita makan untuk bertahan hidup. Cinta kasih atau diterima. Kita ingin dicintai dan kita ingin diterima. Kemudian penguasaan, jelas ya. Penguasaan kita sangat butuh. Kesenangan. Kalau Pak Arif contohnya kan hobinya mancing. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar tentang kesenangan ya. Kebebasan. Kebebasan itu kita bebas mau menjadi apa, seperti apa itu bebas. Ya. Lanjut. Kalau membahas kebutuhan dasar nanti panjang ya. Nah, di sini ada sebuah cerita, boleh Bu Yuyuk bacakan?
Bu Yuyuk aja yang bacakan ya. Miss pegang. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, terima kasih Bu Yuyuk. Siapa yang mau menjawab? Jika Anda menjadi Ibu Ani, dalam menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Bu Ani bertanya dulu mungkin kepada Agus. Ya. Bahwa kenapa Agus melakukan hal tersebut? Oke, betul. Nah, terus mungkin Agus nanti akan menjawab. Mungkin Bu Ani tahu alasannya ada. Mungkin Bu Ani akan apa dulu alasannya? Contoh, mungkin Bu, saya di rumah belum makan. Ya. Mungkin orang tua saya tidak masak, jadi saya belum makan. Oh, mungkin Pak Ani bisa bilang, oh iya kalau kamu belum makan, bilang ke ibu dan jangan merampas bekal temannya. Mungkin bilang ke ibu dan kamu harusnya bilang baik-baik kalau dikasih yang mungkin kamu makan, kalau tidak dikasih ya mungkin sudah, jangan memaksa. Mungkin seperti itu. Ya Allah, hebat sekali Bu Yuyuk, tepuk tangan dong ya. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Yuyuk tadi ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasannya, seperti tadi yang Ibu Yuyuk katakan ya. Mengapa Agus melakukan hal tersebut? Jangan kita itu langsung menghukum atau memaki-maki ya. Mungkin saja Agus itu benar tadi kata Bu Yuyuk lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu adalah kebutuhannya untuk bertahan hidup atau survival ya. Survival. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya itu untuk diterima. Caper lah mencek bahasa urang nama gitu. Caper seperti kelas 5 itu Perdi ya, suka caper gitu. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Ini Sam mungkin ya. Dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan dasarnya itu pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Itu adalah kebutuhan atau kebebasan ya. Dan apabila jawaban Agus karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, mungkin itu kebutuhannya kesenangan. Jadi senang melihat teman-temannya tersiksa ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Coba Bapak Ibu refleksikan diri Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Biasanya ketika anak melakukan kesalahan. Teman. Kemudian yang suka marah-marah ke anaknya itu biasanya di penghukum biasanya. Yang tiba-tiba, "Hei kamu kenapa? Kamu buang sampah sembarangan." Nah, itu. Ya, kalau Pak Arif biasanya ada di posisi yang mana? Paling sering penghukum. Oke. Bu Nila, teman. Bu Ayu? Teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Jadi hanya memantau temannya ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin positif. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sering tidak Bapak Ibu? Ya. Atau sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, ini model berpikirnya menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Nah, 5 posisi kontrol. Biasanya sebagai penghukum itu kita itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kamu ya, setiap hari kamu itu suka membuang sampah sembarangan, itu biasanya ya.
Terus pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kan ya, biasanya kita seperti itu pada anak-anak. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, dilihatin sekali dia buang sampah, dua kali dia buang sampah. Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, lanjut, lalu panjang. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya itu kita berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi ketika kita menghukum anak dengan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, anak tersebut itu menjadi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Itu kita sebagai teman. Karena kita bicara juga, ayolah jangan gitu terus dong, bantuin ibu demi ibu, kan kadang kita gitu ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi sebagai manajer. Kalau penghukum, kamu ya selalu yang paling terakhir mengumpulkan tugas. Kamu tidak belajar. Nah, itu merasa anak itu jadi merasa bersalah, berkecil hati, dan itu merusak mental ya, karena hukuman itu tidak selalu fisik tapi mental ya. Nah, di sini ada video tentang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Videonya agak lama, kita perhatikan ya posisi-posisi kontrol di dalam video tersebut. Sekarang posisi penghukum. Bentar ya. Ini posisi penghukum ya. Guru sebagai posisinya sebagai penghukum. Sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang tidak. Ya kamu jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Harusnya Bu Yuyuk ya. Tapi aku tidak seperti itu. Selamat Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sama Karena cepat keluar. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi teman ya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malamnya ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam pesan teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini posisi pemantau atau monitor ya. Nan! Terlambat wahnya Naren. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, tadi Bapak Ibu sudah menyimak 5 posisi kontrol ya. Dari kelima tersebut itu yang paling disarankan itu yang mana? Manajer. Yang manajer ya. Kita, nah di sini untuk membuat budaya positif itu kita buat dulu peraturan di kelas. Kemudian setelah peraturan kita buat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas itu tidak disarankan menggunakan kata-kata yang negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Kita rubah ke positif. Apa? Sampah padat. Nah, betul. Terus kalau dilarang mencontek ketika ujian, berarti opsi positifnya apa? Mengerjakan tugas dengan jujur ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, usahakan menghindari kata-kata negatif dilarang, tidak boleh, atau jangan ya. Kita buat katanya positif. Jadi tidak ada lagi kata dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya ya. Atau misal dilarang merokok, emang dilarang merokok mah ya gak boleh gitu ya. Terus kemudian lingkungan positif. Setelah kita membuat keyakinan kelas, lingkungannya dulu yang positif. Itu berarti kita lihat Bapak Ibu gurunya perilakunya seperti apa, memberikan contoh yang baik atau tidak kepada muridnya. Kita menuntut murid untuk datang tepat waktu, tetapi Bapak Ibu gurunya datang terlambat. Apakah itu lingkungannya positif? Jelas tidak ya. Jadi kita beri contoh dengan keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, terjadilah budaya positif di sekolah kita. Ya. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu lebih bersumber dari dirinya, bukan karena takut dari motivasi eksternal, tapi motivasi internal dalam dirinya. Karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, nanti Bapak Ibu boleh ya di kelasnya kalau yang belum membuat keyakinan kelas,
Ini tahapan-tahapannya itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, di sini tadi sudah saya katakan bahwa pernyataan keyakinan kelas itu dibentuk dalam bahasa yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi para siswa ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali. Ada kurun waktunya. Jadi kita coba 2 bulan dengan keyakinan. Salah satunya tadi saya sudah buat keyakinan di kelas ya. Masuk dan keluar kelas harus seizin guru ya. Kita tinjau nih 2 bulan berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan kita buat lagi keyakinan kelas tersebut ya. Beda dengan aturan. Biasanya kalau aturan itu bersifat memaksa ya, kalau keyakinan itu berasal dari diri sendiri. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya itu tanggung jawab berarti ya. Berarti anak itu bertanggung jawab untuk mengembalikan buku kepada tempatnya. Nah, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, atau berarti kalau di opsi positifnya itu bukan dilarang mengganggu orang lain ya, berarti saling menghormati antara orang lain ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kalau di SD ya insya Allah itu tidak ada. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, gunakan masker itu kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kita itu ketika anak melakukan kesalahan jangan dipisahkan dari kelompoknya. Jadi kembalikanlah anak tersebut ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi jangan mereka kembali itu dengan karakter yang lebih merasa dia itu terasingkan atau merasa dirinya itu sangat salah ya, itu tidak boleh. Nah, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Biasanya kita cenderung tidak boleh, jangan. Nah, itu kan berbentuknya paksaan ya. Nah, ini segitiga restitusi ya. Yang pertama itu ketika kita menghadapi masalah kepada peserta didik atau murid, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Ulah ujuk-ujuk, ari maneh kunaon? Geuning gelut jeung si A. Nah, jangan ujuk-ujuk, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Biasanya kalau anak yang berkelahi, emosionalnya itu masih tinggi, masih ambek-ambekan. Jadi kalau kita langsung bertanya, kenapa kamu bertengkar? Itu biasanya makin bertambah emosinya. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi membuat anak itu merasa perbuatan, bukan membenarkan perbuatannya, tapi bukan dia sendiri tuh yang merasa seperti itu. Kita juga pernah merasakan itu. Nah, yang tahapan kedua itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu Bu, tadi Perdi melempar-lempari saya pakai batu, jadi saya emosi ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ada di validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan seperti video tadi ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu lebih membuat murid kembali kepada kelompoknya dan tidak merasa bahwa dirinya memang bersalah. Nah, di sini ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Bukan Naren lagi ya, Naren tadi sudah capek dimarah-marahi terus sama ibu gurunya. Loading. Ini cara penerapan yang baik ya Bapak Ibu, diperhatikan. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama ada tulisan. Kenapa hari ini ada di sini?
Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Nah, ini menstabilkan Bapak juga identitas ya. akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yakin tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi posisi kita sebagai manajer. Jadi, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi suatu masalah kepada peserta didik, alangkah lebih baiknya kita melalui tahapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan dulu identitas anak. Setelah itu, validasi tindakannya, apakah yang dia buat itu mengganggu orang lain atau bersalah atau tidak, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu memang di kelas harus sudah ada keyakinan supaya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita kan sudah sepakat di kelas untuk tidak bersama teman itu harus saling menghargai ya, tapi ternyata masih saja ada yang bertengkar. Itu posisi kontrol yang harus kita lakukan, bukan lagi sebagai teman atau penghukum atau pembuat merasa bersalah, bahkan menjadi pemantau saja ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu. Nah, di sini tahapannya tadi sudah ya, menstabilkan identitas dengan kita berbicara berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah kok melakukan hal itu ya. Jadi supaya anak itu merasa, oh iya bukan saya sendirian nih yang pernah bersalah seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu ya. Jadi kita stabilkan dulu ya si anak itu. Barulah setelah itu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau tadi kan bisa sampai mukul-mukul, tapi kamu tidak sampai seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jangan tiba-tiba kita langsung menghukum anak tanpa tahu alasannya. Yang terakhir, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu yang validasi tindakan. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga.
Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, terima kasih. Oke, sebelum ditutup, saya ingin mendapatkan umpan balik atau refleksi atas apa yang sudah saya sampaikan dari Bapak Ibu Guru dengan menggunakan sticky note. Umpan balik tentang pemaparan budaya positif, ya, umpan balik tentang diseminasi budaya positif. Nanti saya bagikan sticky note-nya, nanti ditempel di sana. Nah, ini dari pemaparan yang barusan saya mendapat pengetahuan baru mengenai banyak hal. Salah satunya berbagai jenis karakter guru. Dari hal tersebut saya jadi semakin mengerti mengenai respon saya sebagai seorang guru terhadap berbagai jenis karakter siswa. Sekian, emot senyum. Terima kasih. Ya. Oh, dibacakan semua, boleh ya. Yang ini. Setelah menyimak tentang pemaparan diseminasi budaya positif ini, sangat membantu terutama untuk diri sendiri dalam meningkatkan pembelajaran kepada anak-anak di sekolah. Jadi memang semuanya untuk anak ya. Ketika anak melakukan kesalahan, guru harus menanyakan terlebih dahulu kenapa dia bisa melakukan kesalahannya. Seorang guru harus menjadi manajer buat anak, jelas ya. Berarti nanti kita terapkan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya guru harus paham akan 5 posisi yang sudah dipaparkan. Saya sangat senang bisa belajar tentang kelima posisi guru tersebut. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan posisi sesuai situasi peserta didik yang sedang dialami. Terus setelah menyimak apa yang telah dipaparkan, menambah pengetahuan dan perbaikan bagi saya, ilmu yang telah didapat alhamdulillah sangat bermanfaat. Terima kasih. Kemudian ini belum ya? Dari pemaparan yang sudah disampaikan khususnya dalam kontrol guru, saya ingin mencoba untuk menjadi manajer. Bukan mencoba, memang harus ya. Kita harus menjadi manajer ya. Supaya lebih memahami dan mengenal anak didik lebih dekat lagi tentang tujuan yang dilakukan anak. Memahami karakter anak, ibu yang disampaikan sangat baik, terima kasih. Terus setelah saya mengikuti materi yang disampaikan oleh CGP sebagai seorang guru, saya akan menjadi guru yang bisa membawa menjadi guru yang bertanggung jawab. Nanti boleh ya, bisa aja umpan baliknya setelah melihat pemaparan ini saya menjadi tertantang untuk mengikuti guru penggerak ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, pemaparan sudah bagus dan mudah dipahami. Banyak hal baru yang muncul setelah melihat pemaparan tadi. Mungkin kebanyakan pendidik menjadi penghukum karena belum memahami dengan baik bagaimana cara yang paling tepat ketika anak atau siswa melakukan kesalahan. Akan tetapi sekarang mari kita terapkan cara yang paling bijak untuk menyelesaikan masalah siswa. Jadi cara yang bijaknya kita mencoba untuk menjadi manajer ya dan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan.
Nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini ya, mudah-mudahan kita bisa merefleksi diri kita, bagaimana tingkah laku kita kepada peserta didik kita, dan kita bisa memperbaikinya dengan lebih baik ya. Sebelum ditutup, nyanyi dulu lah sebentar ya, yang tadi nggak apa-apa, yang pelajar Pancasila tidak apa-apa, biar agak segeran dikit ya. Iya, berdiri kata Bu Yuyuk ya. Tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Semangat. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah sudah selesai. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan kita sebagai seorang pendidik bisa melaksanakan apa yang telah kita tadi pahami dalam materi ini dengan baik, dan tujuannya tetap untuk peserta didik menjadi lebih baik, diawali dengan diri sendiri ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan kesempatannya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Siap belajar? Sebelum belajar, mari kita tepuk semangat versi 1. Tepuk semangat. Tepuk semangat versi 2. Semangat. Oke, terus pelajar Pancasila 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi anti bully. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling tolong dan sayang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk tangan. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ada yang tahu tidak? Kalau peraturan kelas itu apa? Hampir sama ya, peraturan dan keyakinan. Di sini ya sudah ada peraturan kelas 6 ya. Sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu suatu kesepakatan apa yang kita sepakati untuk diterapkan di kelas ini ya. Untuk membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh membuat kata-kata negatif. Contoh, kalau kita meyakini kelas kita supaya bersih, jangan buang sampah sembarangan. Itu boleh atau tidak? Tidak, karena ada kata
jangan. Kalau negatif itu kan jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, kan untuk membuat keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata jangan, dilarang atau tidak boleh ya. Berarti kalau misal jangan membuang sampah sembarangan, berarti kita rubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Nah, berarti membuang sampah kepada tempatnya. Terus kalau misal jangan mencontek ketika ulangan, dirubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Bagaimana dirubahnya? Kan tidak boleh ada kata tidak boleh, dilarang, jangan itu tidak boleh. Ada yang bisa tidak kalau kata-katanya tidak boleh mencontek ketika ujian? Nah, jujur? Harus belajar. Berpikir. Harus ngotak. Ketika sedang ujian kita mengisi jawabannya menggunakan otak. Harus berpikir. Berarti harus apa? Jujur. Berarti ketika mengerjakan ulangan harus jujur ya. Di sini Reska, di sini Ibu akan membagikan sticky note. Kalian boleh tuliskan satu keyakinan kelas di kelas ini yang harus kita patuhi. Setiap orang bisa beda-beda. Contoh tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalau mencontek, mengerjakan tugas atau pekerjaan dengan jujur. Atau bisa menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi kata-katanya harus kata-kata yang positif ya. Apa yang kita sepakati dan kita yakini itu berasal dari hati dan kita lakukan secara bersama-sama. Di sini akan Ibu bagikan sticky note-nya, nanti ditulis, kalau sudah langsung ditempel, tidak usah dikasih nama. Keyakinan yang ditulis. Yang pertama, harus saling sopan dan santun. Setuju tidak? Tidak mengandung kalimat negatif kan ya? Tidak. Lanjut. Mengerjakan piket sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Nah, ini ada dilarang makan di kelas kalau sedang pelajaran. Nah, ini kan tadi kata Ibu tidak boleh ada kata yang negatif. Berarti kalau dirubah ke kata positif bagaimana? Dilarang makan di kelas kalau sedang belajar. Diganti ke kata negatif. Ayo, ada yang bisa tidak? Makan ketika istirahat. Betul. Makan dan minum diperbolehkan ketika jam istirahat. Berarti ini kita eliminasi ya, tidak masuk satu. Lanjut. Saya tidak akan buang sampah sembarangan. Setuju tidak? Saya tidak akan. Harusnya positifnya apa? Membuang sampah kepada tempatnya. Berarti ini kita eliminasi lagi. Lanjut. Sopan kepada teman. Setuju? Setuju. Mengucapkan salam ketika mau masuk kelas. Setuju? Setuju. Menyapu kelas dengan piketnya saja. Menyapu kelas dengan ini enggak itu ya, tidak masuk ya, tidak nyambung. Lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Membersihkan ruang kelas agar terhindar dari debu. Setuju? Setuju. Harus patuh kepada guru. Setuju? Setuju. Harus mengumpulkan PR tepat waktu. Setuju? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya tadi sudah. Jangan mencontek. Kalau jangan itu berarti negatif. Berarti positifnya mengerjakan tugas dengan jujur. Berarti ini kita eliminasi ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Ini juga tidak boleh ya. Kita eliminasi lagi. Berangkatlah ke sekolah dengan tepat waktu. Setuju? Setuju.
Menjaga kebersihan di ruang kelas 6. Setuju? Setuju. Aduh, itu balik. Jaga kebersihan ruang kelas kita. Setuju? Setuju. Ayo kita lakukan yang terbaik seperti senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Setuju? Berarti ada berapa keyakinan yang akan kita lakukan dan kita jalankan di kelas 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini kalian setuju untuk melakukan semua ini? Setuju? Berarti keyakinan kelas itu apa yang kita yakini di kelas ini dan harus kita patuhi. Kalau kalian setuju, boleh kalian ke depan untuk menulis nama dan menandatangan. Dari Upi dulu, silakan Pi. Nama Upi, lanjut ke Gilang ya. Sok. Sudah ya, berarti kelas 6 sudah menandatangani, berarti keyakinan kelas ini harus kita patuhi bersama-sama. Kalau ada yang melanggar berarti akan mendapatkan sanksi atau hukuman ya. Nanti bisa kalian baca-baca lagi keyakinan mana saja yang sudah ditulis dan harus diterapkan di kelas 6. Siap? Semangat? Oke, tepuk semangat lagi deh. Tepuk semangat versi 1. Tepuk semangat. Versi 2. Tepuk anak hebat. Cerdas. Tepuk tangan.